Dan ini tali pertama yang menghubungkan kita dengan Allah, itu iman. Jadi kalau imannya sudah ada, koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone nggak ada sinyal, nggak bisa connect, nggak bisa nyambung, nelpon nggak bisa, kirim pesan susah, mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang cek tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bawa ini, tinggal buka amalnya, apapun yang Anda kerjakan, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan motivasi ya, saya bukan motivator ya, tapi ini langsung, jangan diragukan, langsung pesan dari Allah sang pencipta kita. Perhatikan, buka Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Di tanda pertamanya, orang sukses, orang bahagia di 3 alam, dunia, alam kubur sampai akhirat. Tanda pertamanya adalah orang yang mampu mengupgrade imannya sampai dia mendapatkan ciri-ciri berikut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada ayatnya? Dan orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, dia jaga, dia tata, benar imannya. Perhatikan, ulaika lahumul amnu. Ciri pertamanya, orang yang terus meningkatkan iman, menjaga iman, kelihatan sekali orangnya tenang. Secara pribadi tenang. Bahkan ketenangannya digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini ditempatkan di topik iman. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Ada 97 topik di dalamnya. Pertama, kitab Bad'ul Wahyi, kedua Kitabul Iman, ketiga Kitabul Ilmi sampai ujungnya tentang kiamat dan syafaat. Nah, di tempat 2, topik yang kedua, Kitabul Iman, nomor hadis yang ke-16. Dan dikuatkan oleh Sunan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menguatkan di kitab sunannya nomor hadis 2624. Perhatikan kalimatnya. Kata Al-Quran, ulaika lahumul amnu. Orang yang imannya benar, terus di-upgrade, terus naik, gak bercampur ya dengan hal-hal yang mengotori iman sampai dipastikan dia mendapatkan kenikmatan iman. Maka yang pertama kata Allah, ulaika lahumul amnu. Dia mendapatkan ketenangan dengan imannya, tenang, nyaman. Apa ciri terlihat dari ketenangan imannya itu? Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal pokok yang kalau dia mendapatkan 3 ciri itu, dia mendapatkan nikmatnya iman. 1, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai prioritasnya Allah dan Rasul. Contoh gini, dia mau makan nih, apa makanan yang dibenarkan oleh Allah? Yang halal misalnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka halal itu membimbing imannya. Karena itu ketika dia mencari yang thayyib, itu imannya disebutkan dulu. Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Begitu dipanggil imannya, dia nggak mikir halal lagi, karena imannya langsung membimbing dia pada yang halal. Di orang yang imannya itu sudah melekat pada dirinya, yang prioritas itu Allah dan Rasul dia. Mau makan, dia nggak pikir yang haram, langsung yang halal. Mana yang halal? Lalu begitu akan makan,
dia ingat, dia cari bagaimana Nabi mengajarkan cara makan. Idza quddimat ta'amu khudh biyadika biyaminika ma yalik. Kalau makanan itu dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia praktekkan. Dia mau jalan, dia lihat bagaimana Allah menyukai jalannya orang-orang yang dengan iman dia berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya bagus. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia enggak ganggu orang. Dia naik motor, enggak usil sama orang. Dia naik mobil enggak merasa hebat. Dia jalan kaki enggak merasa tinggi. Dia hormati orang lain. Dia jaga lingkungan. Kalau ada yang mengejek, memprovokasi, dia mendoakan. Allah imannya. Iman menjadikan dia tenang. Tenang. Dan menariknya, orang-orang sekitarannya pun merasa tenang dengan hadirnya dia. Itu, pernah nggak merasakan? Pulang ke rumah, anak-anak nyaman dengan Anda. Istri nyaman dengan Anda. Di kantor, orang nyaman dengan Anda. Di kampus, teman-teman sekuliahan nyaman dengan Anda. Terus upgrade diri sampai merasakan ketenangan itu dan menjadikan tuntunan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Kedua apa? Ini yang paling menarik. Ternyata iman yang bagus ini nggak berdiri tunggal, sifatnya nggak personal, tapi bisa diwariskan pada orang sekitarannya. Yang kedua yang mendapatkan kenikmatan iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mampu saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Maaf ya, melihat orang lain tuh bi'ainir rahmah. Ada orang lewat, nggak nyapa. Alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru iman. Ada orang mencela. Oh, Masya Allah, mungkin belum tahu iman. Hilang sendal, cari dulu. Nggak ketemu, alhamdulillah, amanah sendal sudah saya tuntaskan dan berhenti di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan jadi saksi jannah di akhirat. Amin itu maksudnya hilang sendalnya. Masya Allah, iman. Jadi orang yang dapat kenikmatan iman itu antara anugerah dengan musibah dua-duanya sama. Saat ada suka dia bersyukur, saat ada duka dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua nggak ada bedanya. Semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dari Allah. Bukan untuk pamer. Dijaga, bikin kebijakan yang baik. Jalan-jalan lihat masyarakat. Tanya jawab, didengar aspirasi, dibikin kebijakan yang menyejahterakan. Kalau muslim, ajak muslimnya untuk ibadah ke masjid. Tunjukkan keteladanan. Kepada non-muslim toleran, didengar aspirasinya, didengarkan, diberikan kebaikan-kebaikan, iman. Ikut kontestasi nggak terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sabar dengan itu. Tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka, posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level nggak suka ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Misal ada tayangan TV misalnya, tayangan nggak bagus, nggak sengaja terlihat, bukan cuma dipalingkan. Apa tayangan seperti ini nggak layak ditonton, ganti aja. Kalau semua channel begini, ganti channelnya sekalian. Gimana? Jadi orang beriman itu semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya, wa hum muhtadun ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan itu kalau melekat kepada orangnya disebut muhtad. Jamaknya muhtadun. Orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa? Semua bagian tubuhnya. Ini bagian pertama. Semua bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat.
Jadi kalau kita riset dari ujung kepala nih, contoh gini, mata nih ya, mata itu fungsinya melihat. Tapi kalau sudah sampai ke level ini, mengupgrade iman, sehingga merasakan iman itu hadir dalam jiwa. Bukan cuma getaran, tapi hadir dalam jiwa. Jadi ada level pemula, itu level getaran. Dikonfirmasi oleh suara azan. Dalilnya Quran surah 8, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu cirinya diantaranya bisa diuji. Kalau diperdengarkan nama Allah, ada getaran konfirmasi di jiwanya. Karena itu 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Didengar telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya udhun. Jamaknya azan. Azan itu jamak dari kata udhun, artinya telinga. Maka diperdengarkan 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Kalimat pertamanya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran, yang dengar telinga, tapi yang konfirmasi hati. Makanya di hati kecil kita mengatakan, membisikkan, cepat, sudah azan. Pernah nggak merasakan itu? Nah, kalau nggak punya iman, nggak ada getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa nih kenceng banget? Kecilin, ya. Nggak usah marah. Artinya belum ada iman. Belum ada iman. Kalau mengaku beriman baru sampai mulut, belum sampai hati. Ada lagi dalilnya di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui dulu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Kata Allah, ya Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman yang benar. Baru berislam, ucap syahadat, cuman di lisan imannya, belum sampai ke hati. Makanya nggak ada konfirmasi. Jadi kalau Anda dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang protes, apaan sih ini? Anda nggak beriman? Saya beriman kok, tapi nggak gini juga, misalnya kan? Ini berarti yang dimaksud Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Doakan, bukan dicela, didoakan. Dan ditunjukkan kepada kebenaran. Anda kalau di bandara dengar suara ribut nggak protes? Kenapa ketika dengar azan Anda harus protes demikian? Di bandara kan tiap waktu, attention please, maklumat, ya. Mohon perhatian. Setiap waktu tuh nggak ada yang protes, berisik enggak kan? Kenapa yang mendengarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah, mengonfirmasi iman kita, katanya beriman. Kalau yang belum beriman jangan disoal, didoakan. Ini yang mengaku beriman menyoal. Itu yang patut digarisbawahi. Itu konfirmasi dasar. Nanti kalau sudah melekat menjadi yu'minun, orangnya mukmin, jamaknya mukminun, maka imannya bukan hanya jadi getaran, tapi jadi sinyal yang membimbing semua bagian tubuh. Maka ketika mata akan melihat, Allah memerintahkan pada imannya, bimbing matanya. Quran surah ke-24, surah Cahaya, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, imannya dulu, yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah mukminin, punya iman, mengupgrade imannya. Yaghuddu min absarihim, bimbing pandangannya. Lihat yang baik. Yang tak baik menurut imannya palingkan. Makanya mata ini ketika melihat objeknya netral semua, apapun yang dilihat. Tapi yang membedakan nanti iman. Di gambar nggak bagus nih kata imannya. Kalau akal itu cuma mencerna, akal itu cuma merumuskan. Iman itu memberikan nilai pada pencernaan akal. Diperintah akal, rumuskan itu nggak benar. Kalau nggak punya iman dianggap benar aja. Makanya saya kemarin di Amerika, saya nggak lihat ya, dengar cerita aja gitu. Ya. Yang aurat tampak gambar biasa, yang sana sini alhamdulillah Ustaz datangnya musim dingin. Kalau musim panas di sini katanya terbuka semua. Dalam hati Ustaz emang lihat gitu. Ya. Tapi kita lihat ya gambarannya apa, itu dianggap biasa karena nggak ada iman. Menurut akalnya itu pakaian terhormat, menurut akalnya itu biasa, menurut iman itu nggak biasa, mengumbar syahwat, bisa memancing maksiat, bisa menjadikan perilaku yang tidak normal nantinya. Sedangkan manusia itu makhluk terhormat, diciptakannya itu dengan mulia.
Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan, kata Allah, dengan keagunganku semua anak cucu Adam. Makanya Allah jaga supaya semua bagian tubuhnya mulia. Dipakein pakaian supaya mulia, dibedakan dengan binatang. Dijaga supaya lisannya tidak bertutur yang tidak mulia. Dijaga supaya tangannya tidak bertindak yang tidak mulia. Dijaga supaya pandangannya tidak menatap yang tidak mulia. Dijaga untuk kemuliaan. Makanya muncul hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, hormat. Kenapa muncul haram? Menjaga kehormatan supaya tidak hilang martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah maksiat, kehormatannya runtuh. Coba diviralkan. Ini ada anggota dewan fulan, hobinya nonton film porno misalnya. Terus viral, kehormatan Anda runtuh. Ada orang mencela, ini ustadz senangnya mencela. Yang didapat bukan ilmunya, aibnya yang menyebar, kehormatan Anda runtuh. Makanya turun iman, membimbing tubuh kita, menjaga kita menjadi terhormat. Dan muncul hukum haram, bukan ingin menyulitkan, tapi menjaga kehormatan. Kullil mu'minin, katakan bagi yang punya iman, yaghuddu min absarihim, ghaddul basar. Imannya yang membimbing nanti. Ini nggak bagus, palingkan. Ini mengundang syahwat, jangan pertahankan, alihkan. Ini merusak pikiran, jauhkan. Saya punya kawan, dia sekarang kuliah di Kanada. Teman sekamar saya di pesantren. Spesialisasi di bidang neurologi. Jadi kajiannya itu mengkaji saraf yang menyambungkan ke otak. Di antara risetnya tentang gambar-gambar pornografi. Ternyata itu lebih berbahaya dari narkoba, candu. Hati-hati itu. Pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba dan langkah tangga pertama menuju LGBT. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang, bukan kita ya, misal nih, terbawa arus lihat gambar yang tak layak, itu jadi candu, langsung nyangkut di memorinya. Dijaga oleh setan. Makanya kalau Anda pernah dengar riwayat, kalau melihat sesuatu yang tak pantas sekali aja, cepat palingkan. Sekali itu bukan begini sampai kedip ya, karena ada salah paham tuh hadisnya. Kan sekali selama belum kedip begini. Astagfirullah, kenapa begini? Cepat palingkan. Ya, selanjutnya setan. Sebab sekali melihat, nyangkut nanti di memori kita tuh. Dan setan bermain di situ. Itu Masya Allah bisa lebih cepat hafal dan ingat sampai bayangannya dibandingkan dengan mushaf yang kita baca tiap hari. Dan bisa merusak. Nah itu yang dijaga oleh Islam. Iman kita menjaga, palingkan supaya tidak merusak. Sebelum jadi perilaku, ada pornografi, ada porno aksi. Beda. Pornografi dalam konteks apa? Interaksinya pandangan, pendengaran, kata-kata. Kalau sudah porno aksi dilakukan, nah itu pengantar pada keburukan. Iman datang membimbing supaya kita tetap dalam kemuliaan. Imannya dulu. Perempuan sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dari mata turun ke mulut dulu, baru ke hati. Dari mata turun ke lisan. Lisan, iman dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah punya iman, imannya dulu. Pasti kata Allah, iman itu akan menjaga lisanmu dari sifat saling mencela. Aku berikan lisan bukan untuk mencela merendahkan orang lain. Aku jadikan lisan untuk berkata yang mulia, yang baik-baik. Tak mampu diam, maka muncul hadis Nabi. Man kana yu'min, pakai yu'min, iman yang diupgrade. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang mau mengupgrade iman, merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat kelak, falyaqul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyasmut. Kalau nggak mampu diam. Ingat. Sekarang saya tanya tuh. Maaf ya. Maaf, dari tubuh kita aja nih, udah nyampe belum ke derajat ini? Makanya Nabi itu nggak ngasih dunia dulu. Apa Anda kira Abdurrahman bin Auf langsung kaya ketika masuk Islam? Tidak. Utsman langsung kaya? Tidak. Ali langsung pintar? Tidak. Abu Hurairah langsung hebat? Tidak. Bilal langsung kuat? Tidak. Yang ditata itu hatinya dulu.
Karakternya dulu, karakter moralnya dulu, pribadinya dulu. Lewat iman ini, pendidikan iman. Makanya mereka menjadi tangguh. Dan iman itu dipertahankannya luar biasa. Bilal diseret, diikat dalam batu besar. Di tempat yang terbentang luas. Ya, di lapangan, diikat di atas batu, yang batunya dipanasin dulu, musim panas loh. Nggak seperti panas di sini, masih ada uapnya. Uap kering. Kalau pernah ke Mekah musim panas, kerasa tuh panasnya. Lihat gunung-gunung di Sahara itu. Dipanasin batunya, ditarik, diikat di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu, keluar dari iman. Irtad. Apa jawabannya? Enteng aja. Ahad, irtad, ahad, irtad, ahad. Gimana tuh bisa pertahankan itu? Makanya sahabat sebelum sukses, sebelum bahagia, menyukseskan dirinya dulu dengan imannya. Mereka menjadi pribadi yang sangat tangguh. Abdurrahman bin Auf itu menukar dunianya untuk imannya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu beriman pada Muhammad, ingin ikut hijrah, kami ambil semua hartamu. Silahkan ikut ke Madinah sana, ke Yathrib sana. Cuman bawa pakaian aja, jalan kaki. Dipertahankan, nggak apa-apa, saya berangkat. Iman. Sehingga yang terjadi apa? Kalau punya kedudukan jujur, disiplin, sabar, baik. Kalau punya harta dermawan. Kalau punya ilmu, luas ilmunya, berbagi dalam kebaikan, ikhlas menyampaikannya. Itu yang dibutuhkan itu sekarang. Nah sekarang, jangan jauh-jauh dulu. Anda pengen kaya, menata harta, menata diri aja belum sanggup, pengen kaya. Alih-alih maslahat, jadi maksiat nantinya. Belum sanggup menata diri, begitu diberikan harta, datangnya ke tempat maksiat. Dipakai maksiat. Kumpulnya dengan orang-orang perbuat maksiat. Dikerjakan di tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum sampai dapat amanah harta, kedudukan, ilmu, apa yang dilakukan? Perbaiki diri dulu. Supaya memandangnya yang baik, mendengarnya yang baik, berucap yang baik, berjalan ke tempat yang baik. Begitu dititipkan kedudukan, andanya sudah baik, maka kedudukan itu ditempatkan pada tempat yang baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau Anda bekerja belum dapat sesuatu, jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung disimpulkan. Boleh jadi Allah menginginkan kita baik dulu, lalu semua hasil ikhtiar kita akan dirapel semuanya, diberikan dalam akumulasi bentuk yang lebih besar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Usaha sebulan nih, nggak dapat nih. Tapi begitu di hari yang ke-30, dapatnya lebih banyak dari biasanya. Itu bukan dapat lebih banyak, itu akumulasi keringat Anda selama 29 hari. Tiba-tiba Anda nggak nyari, teman datang nawarin proyek. Itu ikhtiar Anda selama 29 hari. Tapi selama 29 hari itu Anda dididik oleh Allah bersabar, dididik tawakal, dididik yakin, dididik dekat dengan Allah, dididik husnudzan. Itu yang mahal sekali teman-teman. Makanya di Eropa, di Amerika, di Jepang, Asia-Asia yang maju, itu mereka sampai bikin divisi khusus meningkatkan karakter ini. Kajian. Dikaji, bikin pelatihan. Dikirim untuk berlatih ini aja. Kita dapat ayatnya langsung dari Allah. Kurikulumnya dikirimkan lewat Rasulullah. Kurang apa lagi? Makanya aneh kalau ada orang beriman gak baik, itu aneh. Gak mungkin itu. Makanya Masya Allah, punya suami beriman, baik. Istri beriman, baik. Teman beriman, baik. Ini bagian pertamanya. Jadi kalau ingin mengecek apakah sudah sampai pada derajat yu'minun, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri pribadi dulu. Sudah belum merubah diri kita menjadi lebih baik.